Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Romo Catur. Anda, saya, kita mendalami hukum perkawinan Gereja Katolik. Nah, tema kita kali ini ialah arti perkawinan Kristiani sebagai sakramen. Kalau gereja mengajarkan bahwa perkawinan antara dua orang Kristen adalah sakramen, itu apa artinya, apa maknanya, konsekuensinya untuk suami istri Kristiani dan untuk gereja, bahkan untuk dunia. Baik, kita kembali ke definisi perkawinan dari Kanon 1055 paragraf 1. Di situ ditetapkan perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen. Nah, kita perhatikan di belakang kata dibaptis dalam paragraf 1 tidak ada kata Katolik. Itu berarti pasal ini mau mengatakan mengenai semua perkawinan antara dua orang Kristiani, tidak hanya antara dua orang Katolik. Nah, perkawinan antara dua orang dibaptis dalam gereja manapun, itu diangkat ke martabat sakramen, karena setiap orang yang dibaptis pertama-tama adalah dibaptis oleh Kristus dalam gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Jadi setiap orang yang dibaptis itu adalah anggota tubuh Kristus yang satu dan satu-satunya. Maka kita bisa menyebut perkawinan sakramen itu kalau terjadi antara seorang Katolik dan seorang Katolik, antara seorang Katolik dan seorang Kristen non-Katolik, karena tetap dua-duanya adalah orang-orang terbaptis. Meskipun perkawinan Katolik dan Kristen non-Katolik ini dilarang, tetapi dengan izin dari otoritas gerejawi yang berwenang itu bisa dilangsungkan, diberkati dalam gereja Katolik. Demikian juga di mata gereja Katolik, perkawinan seorang Kristen non-Katolik dan Kristen lain yang juga non-Katolik juga adalah sakramen. Misalnya seorang Protestan menikah dengan seorang PKJW dan sebagainya. Itu di mata gereja Katolik adalah sakramen, meskipun doktrin dari gereja-gereja Kristen non-Katolik itu tidak mengajarkan perkawinan itu sakramen. Tapi di mata gereja Katolik itu adalah sakramen. Nah, dengan syarat asalkan pembaptisan dua orang Kristen ini adalah sah dalam aspek materi dan forma sakramen, dan juga sah dalam intensi yang membaptis dan yang dibaptis. Nah, sementara tiga perkawinan berikutnya, yaitu Katolik dan katekumen, katekumen dan katekumen, non-baptis dan non-baptis, ini kalau katekumennya itu belum pernah dibaptis dalam gereja manapun, maka tidak disebut sakramen. Nah, kalau katekumen ini pernah dibaptis dalam salah satu gereja non-Katolik, lalu mengikuti katekese untuk digabungkan dalam gereja Katolik tanpa baptis ulang, atau juga dibaptis bersyarat, itu disebut sakramen. Sementara perkawinan antara dua orang non-baptis jelas bukan sakramen, karena ini adalah dua orang yang bukan anggota tubuh Kristus, bukan anggota gereja, sehingga perkawinan mereka hanyalah ikatan perkawinan natural, memenuhi misi penciptaan sebagai suami istri, tapi tidak diangkat ke martabat sakramen. Nah, sekarang perkawinan sakramental itu adalah kekhasan gereja Katolik yang membedakan perkawinan dua orang Kristen dengan perkawinan tetangga-tetangganya yang bukan Kristen, yaitu bahwa relasi kasih mereka diangkat menjadi sakramen atau ke martabat sakramen oleh Kristus Tuhan. Nah, itu sekarang apa artinya, apa maknanya?
Yesus Kristus tidak menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, melainkan mengangkat sesuatu yang sudah ada ke martabat yang baru. Apa artinya? Sebelum Kristus menjelma menjadi manusia, itu orang sudah kawin dan dikawinkan. Nah, kita mengimani bahwa karya keselamatan Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya dari alam maut itu menebus seluruh alam ciptaan. Terjadi penciptaan baru. Nah, penciptaan baru atau menebus seluruh alam ciptaan itu termasuk menebus, menguduskan, menyucikan perkawinan yang sudah ada sejak awal dunia. Nah, sesuatu yang sudah ada ini ditebus, dikuduskan oleh Yesus dan diangkat ke martabat yang baru, yaitu martabat sakramen. Dengan kata lain, sesuatu yang sudah diciptakan Allah dan disebut baik adanya, yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan sejak Adam dan Hawa, itu ditebus, diangkat menjadi lambang dan tanda yang menghadirkan relasi kemempelian Kristus dengan gerejanya. Nah, jadi perkawinan mereka itu tidak hanya relasi dua manusia yang sekadar memenuhi tugas penciptaan, melainkan di dalam iman, relasi kasih mereka itu diangkat dalam tata penebusan. Perkawinan sendiri ditebus oleh Kristus, dan perkawinan sendiri itu mendapat misi atau perutusan dari Yesus Kristus untuk menebus realitas dunia yang lain. Nah, apalagi suami istri Kristiani menghayati perkawinan dengan spiritualitas awam, yaitu menggarami realitas dunia dari dalam. Ya, perkawinan adalah realitas dunia. Nah, suami istri Kristiani menguduskan dunia ya, dari dalam dan mengarahkan kepada kerajaan Allah. Nah, itulah spiritualitas kaum awam, menggarami, mengarahkan seluruh tatanan dunia kepada kerajaan Allah. Maka ada tata penciptaan yang dilanjutkan oleh kehidupan suami istri lewat perkawinan, dan juga perutusan karya penebusan lewat perkawinan mereka. Yang diangkat ke martabat sakramen bukan pribadi suami dan istri, entah sendiri-sendiri atau bersama-sama, melainkan ikatan dan relasi kasih mereka. Dengan kata lain, ketika suami dan istri saling memberikan kesepakatan nikah, ya aku mau mengambil engkau sebagai suami, sebagai istriku dalam untung dan malang, dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit seumur hidup. Di situ suami dan istri saling memberikan ya sakramental. Relasi kasih mereka lalu menandakan kesatuan tak terputuskan antara Kristus dan gereja yang juga saling mencintai dan saling menyerahkan, saling memberikan diri, saling mengorbankan diri bagi yang dicintai. Kristus terhadap gereja dan gereja kepada Kristus kepalanya. Nah, cinta kasih suami istri diangkat ke dalam cinta kasih ilahi, dibimbing dan diperkaya dengan kuasa penebusan Kristus dan karya keselamatan gereja, sehingga suami istri bisa diantar kepada Allah, dibantu dan dikuatkan dalam tugas luhur mereka sebagai ayah dan ibu. Ini ajaran dari Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes nomor 48. Nah, suami istri Kristiani yang saling mencintai di dalam Kristus itu berpartisipasi dalam persekutuan dengan cinta Allah Tritunggal. Lalu relasi kasih mereka sehari-hari di dalam keluarga itu menjadi misteri dari mana mengalir semua cinta sejati. Cinta sejati mengalir dari keluarga. Apalagi kalau pasangan suami istri dalam keluarga itu adalah
suami istri anggota tubuh Kristus. Nah, lalu relasi kasih sejati mereka itu menjadi wadah dan sarana menjadikan kasih setia dan tak terbatalkan dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus itu dilihat dan bisa disaksikan secara real oleh gereja, oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak dan anggota keluarga itu sendiri. Nah, dalam kanon tadi dikatakan diangkat. Nah, kata di itu berarti itu adalah anugerah, hadiah, karunia dari Kristus. Bukan bergantung pada kehendak pasangan suami istri itu sendiri. Asalkan suami istri itu sendiri mau menikah, memberikan seluruh diri dan menerima seluruh diri pasangan dalam ikatan perkawinan yang tak terputuskan, itu diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat sakramen, itu adalah anugerah Kristus untuk pengudusan dan keselamatan mereka. Dan lewat mereka juga seluruh keluarga, dan lewat keluarga itu dikuduskan juga, diselamatkan gereja dan seluruh masyarakat. Perkawinan berakar dari sakramen baptis. Nah, ketika seseorang dibaptis, orang itu sebenarnya sudah diinkorporasikan, disatukan dalam tubuh Kristus seperti carang pada pokok anggur. Nah, perutusan sakramen baptis yaitu orang dipanggil kepada kekudusan, pada kesempurnaan cinta kasih oleh suami istri yang saling memberikan diri dalam kasih sejati, itu diangkat ke martabat sakramen dan mereka mengembangkan rahmat sakramen baptis itu lewat panggilan khusus, lewat sakramen perkawinan. Nah, itu dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Amoris Laetitia nomor 73. Kristus datang menjumpai suami istri Kristiani melalui sakramen perkawinan. Ya, suami istri Kristiani menghayati misteri salib dalam relasi kepasutrian mereka sehari-hari. Mereka bangkit setelah jatuh, mereka saling mengampuni, menanggung beban satu sama lain seperti Kristus mencintai gerejanya. Ya, cinta Kristus sempurna tanpa cacat kepada gerejanya. Nah, gereja ini yang dalam mencintai Kristus ini jatuh bangun, tetapi Kristus selalu bersedia mengampuni. Nah, lalu gereja bangkit mencintai kembali mempelainya atau sang kepalanya yaitu Kristus. Nah, seperti sakramen tahbisan, sakramen perkawinan itu adalah sakramen untuk melayani persekutuan umat beriman. Dengan kata lain, suami istri Kristiani ditakdiskan, dikonsekrasi untuk mendapat misi khusus membangun umat Allah lewat perkawinan, khususnya ketika anak-anak lahir dan dibaptis menjadi anggota gereja Katolik. Nah, mereka membangun umat Allah lewat perkawinan, sementara imam itu membangun umat Allah lewat pelayanan. Imam tidak menikah, tidak punya anak, jadi tidak membangun umat Allah dalam hal kuantitas. Nah, relasi seksual pasangan Kristiani itu juga diangkat ke martabat sakramen. Ya, dengan relasi seksual mereka menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, kesatuan mereka ini itu menunjukkan, menandakan, melambangkan perkawinan atau persekutuan anak Allah dengan kodrat manusia lewat inkarnasi. Nah, jadi relasi seksual mereka juga memiliki dimensi sakramen. Nah, dalam sakramen itu ada pelayan, ada penerima. Nah, dalam perkawinan Kristiani itu pelayan adalah suami istri itu sendiri. Nah, remote matter atau materi sakramen perkawinan adalah pribadi suami istri. Sementara proximate matter itu adalah kesepakatan nikah berdua. Nah, inilah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema kita. Semoga berkenan dan sampai jumpa dalam kesempatan berikut. Terima kasih.